Sobat UM Bandung, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadlur Rahman, mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang peranan positif dan negatif suatu mikroorganisme terhadap manusia. Saya membahas tema kali ini, Sobat-sobat UM Bandung, apakah sudah tahu apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme sering kali bersel tunggal atau disebut uniseluler maupun bersel banyak, sering disebut juga multiseluler. Contohnya, jamur, bakteri, virus pun termasuk ke dalam mikroorganisme, tetapi tidak bersifat seluler. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Isa Hasanuddin, yang merupakan salah satu mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo Isa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, di sini ada yang mau saya tanyakan nih, Isa. Ya, boleh. Untuk memberikan pengetahuan lah terhadap sobat-sobat UM Bandung. Ya, di sini saya ada yang mau ditanyakan nih, Sa. Apa sih peranan mikroorganisme terhadap manusia atau makhluk hidup lah? Ya, baik. Untuk peranan mikroorganisme terhadap makhluk hidup itu ada dua ya. Yang pertama ada peran positif dan yang kedua ada peran negatif. Nah, untuk peran positif yaitu dapat menguntungkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Misalkan dalam pengolahan pangan, pengendalian penyakit, membantu kesuburan tanah, dan lain-lain. Sedangkan untuk peran negatif yaitu dapat mencemari bahan pangan dan menyebabkan penyakit. Jadi gitu ya. Jadi peran mikroorganisme dalam kehidupan makhluk hidup itu ada dua, yaitu peran positif dan negatif. Sebelumnya, sobat-sobat UM Bandung sudah dijelaskan bahwa mikroorganisme itu ada fungi, bakteri, dan virus. Nah, di sini saya akan mau menanyakan nih, ya. Untuk contoh peran positif dan negatif bakteri dan fungi terhadap bahan pangan itu seperti apa sih, Sa? Baik, di sini saya akan menjawab bakteri dulu ya. Untuk peran positif dan negatif bakteri, yang pertama untuk peran negatifnya itu dapat merusak bahan makanan. Nih contoh ya, spesies Clostridium botulinum yaitu penghasil toksin pada makanan dan minuman kaleng. Selain itu ada Erwinia, Bacillus, dan Enterobacter aerogenes yang menyebabkan pelendiran pada susu. Nah, sedangkan untuk yang peran positif yaitu dapat menguntungkan dalam bahan pangan. Contohnya yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt. Selain itu ada juga Acetobacter silinum yang berperan dalam pembuatan nata de coco. Nah, jadi gitu sobat-sobat UM Bandung. Oh iya, lupa. Ini nih untuk yang jamur, untuk peran positifnya yaitu dapat menguntungkan makanan, contohnya Rhizopus, Oligosporus, dan Rhizopus oryzae yang berguna dalam pembuatan tempe. Dan juga ada Aspergillus oryzae yang berguna dalam pembuatan kecap. Sedangkan untuk jamur yang mengkontaminasi makanan, contohnya ada jamur mukor yang sering menyebabkan kerusakan makanan, misalnya terjadinya pembusukan pada roti. Gitu. Nah, begitu sobat UM Bandung. Maka dalam suatu bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang juga merugikan. Suatu fungi yang menguntungkan itu dapat menghasilkan bahan pangan yang baik, dan begitu juga untuk fungi yang merugikan itu bakal terjadinya suatu penyakit kan. Mungkin untuk materi ini dicukupkan sampai di sini saja. Terima kasih kepada Isa sudah memberikan ilmu pengetahuannya kepada sobat UM Bandung mengenai mikroorganisme. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, ya, Sa.
Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Fadlur yang udah turut mengajak saya untuk bisa sharing gitu kan, sharing tentang materi mikroorganisme bersama sahabat UM Bandung. Oke, mungkin dicukupkan sekian. Sampai jumpa di lain waktu, Sobat UM Bandung.